Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hilal Ibrahim. Saya dari Offering PJKA 18. Kali ini saya akan membahas tentang materi kuliah, yaitu konsep strategi pembelajaran. Konsep strategi pembelajaran. Definisi strategi, yaitu siasat atau cara. Pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan sebuah gagasan atau perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu. Jadi strategi pembelajaran ini adalah sebuah gagasan atau perencanaan yang dikemas untuk melakukan sebuah proses ngajar mengajar kepada peserta didik agar supaya lebih terencana. Itu definisi pembelajaran. Definisi pembelajaran ini adalah sebuah proses interaksi antara mengajar oleh peserta didik dan pendidik di lingkungan belajar itu sendiri. Definisi strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran ini menurut Gerlach dan Eli 1980, cara-cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran dalam lingkungan pembelajaran tertentu. Jadi strategi pembelajaran ini adalah sebuah cara yang akan diterapkan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Dimensi pembelajaran ini ada beberapa, yaitu ada model, strategi, pendekatan, metode, dan teknik. Yang pertama yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran itu sendiri adalah hakikatnya adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir pembelajaran yang dikemas oleh seorang pendidik. Model pembelajaran ini adalah sebuah bingkai atau bungkus dari pengaplikasian suatu metode pembelajaran. Contohnya dalam model pembelajaran ini, yaitu contohnya ada beberapa contoh. Saya ambil dengan explain, example, non-example. Model pembelajaran ini adalah siswa dituntut untuk menganalisis suatu objek dan berdiskusi sesama temannya. Jadi dalam example non-example ini, siswa dituntut untuk mengamati sebuah objek atau menganalisis sebuah objek dan berbentuk berkelompok dan berdiskusi bersama. Seperti itu. Yang kedua yaitu strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dibangun atas pendekatan yang berfungsi sebagai orientasi model. Strategi pembelajaran ini adalah merupakan cara-cara tertentu untuk dipergunakan secara prosedural dan sistematis dalam suatu aktivitas pembelajaran. Strategi pembelajaran ini bertujuan untuk meningkatkan sebuah kualitas hasil dan proses pembelajaran. Contoh dalam strategi pembelajaran ini seperti quantum teaching learning, contextual teaching learning, mastery learning, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu pendekatan pembelajaran akan menghasilkan sejumlah metode pembelajaran yang relevan. Jadi pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang atau titik tolak guru terhadap proses berlangsungnya pembelajaran yang merujuk pada sebuah pandangan yang akan terjadi
yang akan terjadi sebuah proses yang sifatnya yang masih sangat general dan umum. Dalam pendekatan pembelajaran ini menjadi dua jenis. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada peserta didik, dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada pendidik. Dalam pendekatan pembelajaran ini, di dalamnya mewadahi, menguatkan, dan menginspirasi, dan melatih metode dalam suatu pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Contoh dalam pendekatan pembelajaran ini adalah pendekatan konstekstual, di mana pendekatan konstekstual ini yaitu konsep belajar yang membantu guru menghubungkan materi dengan situasi dunia nyata atau dunia yang siswa alami untuk mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga maupun sebagai masyarakat. Dalam pendekatan sebagai anggota keluarga dan masyarakat, pendekatan konseptual ini dituntut siswa untuk mengaplikasikan sebuah materi dengan apa yang terjadi sekitar mereka. Jadi disebut dengan menganalisis sebuah objek atau menganalisis dari situasi yang terjadi di sekitar kita. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran ini berfungsi sebagai sistak. Metode akan melahirkan sejumlah teknik pembelajaran yang bersesuai dengan metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini bisa diartikan sebuah cara yang dipergunakan dalam pengimplementasian rencana yang telah disusun dalam suatu kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi metode pembelajaran yaitu cara yang digunakan oleh guru sebagai alat untuk mencapai tujuan pembelajarannya yang lebih prosedural, yaitu berisi tentang tahapan tertentu. Jadi metode pembelajaran ini adalah cara guru untuk menyampaikan sebuah pembelajaran. Contohnya metode pembelajaran ini yaitu metode ceramah, demonstrasi, diskusi, simulasi laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, dan debat dan sebagainya. Itu merupakan sebuah metode pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu teknik. Teknik pembelajaran yang merupakan sebuah rangkaian cara, upaya, dan siasat yang dilakukan oleh guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar secara optimal kepada para siswa. Teknik adalah cara yang digunakan yang bersifat implementatif. Jadi teknik pembelajaran ini bisa diartikan sebuah cara yang dilakukan oleh guru dalam pengimplementasikan metode-metode pembelajaran secara spesifik. Misalkan penggunaan metode ceramah di sebuah kelas dengan jumlah peserta didik yang terbatas. Secara teknis harus berbeda dengan penggunaan metode ceramah di kelas dengan jumlah peserta didik yang banyak. Jadi teknik pembelajaran ini adalah sebuah teknik-teknik
yang akan dilakukan oleh guru untuk menciptakan atau untuk mencapai sebuah proses pembelajaran agar siswa dapat bisa memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Sekian dari beberapa penjelasan dari saya tentang konsep strategi pembelajaran ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.